Ya, 102,3 Maros FM dari Maros untuk Indonesia. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gitu pada selama ya. Selamat siang pendengar setia Maros FM dimanapun berada saat ini. Senang sekali bersama saya Adi untuk siang hari ini kembali di Dialog Siang ya. Sekarang sudah hari Rabu ternyata, tanggal 23 Maret 2022 ya. Gimana kabarnya pendengar setia Maros FM? Mudah-mudahan sehat walafiat ya di tengah kondisi pandemi yang saat ini masih melanda ya. Kita tidak boleh lengah ya dan harus tetap mematuhi yang namanya protokol kesehatan. Ya, untuk siang hari ini di Dialog Siang seperti biasa kita sudah mengundang narasumber atau bintang tamu yang akan berbincang-bincang bersama Maros FM tentunya untuk pendengar setia Maros FM ketahui terkait dengan percepatan vaksinasi hingga ke pelosok ya. Nah, di studio saat ini sudah hadir ada Bapak Kabid P2P atau Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dari Dinas Kesehatan Kabupaten Maros, Bapak Hasan Rahim. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Iya, baik, ini Pak Hasan mungkin di tengah kesibukannya ternyata masih juga menyempatkan untuk hadir ya di Maros FM. Kemudian narasumber kedua ini kita juga mengundang Bapak Bribka Nurdin ya, salah seorang Babin Kamtibmas yang saat ini bertugas di Desa Bonto Talasa dan juga Desa Tanete, Kecamatan Simbang ya. Kita coba sapa dulu. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, waalaikumsalam. Ini agak lama sih kita baru mengundang lagi Bapak Babin Kamtibmas ke radio ya, dan ternyata Pak Nurdin iya. Yang sudah hadir di studio. Kemarin saya senang sekali dengan fotonya sempat beredar di media sosial. Itu lagi membopong ya atau lagi menggendong seorang tua untuk katanya informasinya katanya lagi dibawa ke tempat untuk vaksinasi ya. Betul. Wah, luar biasa. Baik, kita coba ke Bapak Kabid dulu, Kabid P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Maros. Untuk kondisi COVID-19, ini sebenarnya kondisinya sejauh ini di Kabupaten Maros seperti apa sih Pak? Mungkin bisa, supaya masyarakat bisa semakin hati-hati juga nih dengan kondisi saat ini. Karena mungkin banyak yang menganggap, wah sudah tidak ada nih COVID-19 ya. Baik, ya untuk saat ini kondisi pandemi COVID di Kabupaten Maros ya memang kelihatannya udah mulai agak melandai. Melandai dari sisi kasus. Tetapi itu bukan berarti bahwa kita lengah dan melonggarkan protokol kesehatan, tetapi harus tetap. Tentu ya ini salah satu mungkin efek daripada atau dampak daripada vaksinasi yang kita gencarkan selama ini. Betul. Iya, saya kira Maros kita meskipun saat ini ya kasusnya melandai saya katakan tadi, namun kita masih pada zona PPKM level 3. Artinya apa? Protokol kesehatan itu mesti tetap dijalankan yang ketat. Satu sisi yang ya masyarakat kita yang belum vaksinasi ya ayolah kita vaksinasi segera biar kita segera masuk di herd immunity. Saat ini di dosis 1 kita baru di angka 80% sekian ya 67, kemudian dosis 2 kita ini masih agak jauh, masih di angka 49 ya 21%. Ya, jadi masih banyak pekerjaan kita ini yang harus ditingkatkan. Iya, benar sekali. Baik, ini kalau melihat kemarin sempat juga ada informasi katanya keterbatasan stok vaksin. Mungkin ada masyarakat sampai akhirnya ada media yang mengangkat mungkin stok vaksin agak kurang di Kabupaten Maros. Mungkin juga bisa disampaikan nih Pak Kabid kepada masyarakat seperti apa kondisi stok vaksin kita di Kabupaten Maros ini. Iya. Oke, terkait ketersediaan vaksin beserta logistiknya, saya kira hingga saat ini kita masih dalam kondisi terkendali, normal atau cukup. Nah kemarin memang sempat ada lagi ribut di media ya teman-teman media, dan saya kira itu ya hal positif juga sebagai satu social control buat kita. Ada satu wilayah di Teluk Pocoe mengatakan bahwa masyarakatnya datang vaksin untuk dosis 2 tapi tidak diberikan. Jadi ini saya mau luruskan juga. Nah, kesempatan ya melalui Maros FM kita mengklarifikasi hal ini. Benar. Jadi itu sebenarnya hanya persoalan miskomunikasi aja. Jadi beberapa sediaan vaksin ini ada memang sediaannya dalam
yang multidosis ya, sehingga dalam kondisi seperti itu kita memang menunggu kecukupan, misalnya yang dosis Moderna 14 dosis satu ya, sehingga kita mesti nunggu sampai cukup 14. Nah, kenapa? Karena kalau kita buka belum cukup. Nah ini yang ya dampaknya bisa vaksinnya rusak, kebuang lagi. Jadi cuma mungkin dikomunikasikannya ini yang kurang. Apalagi mungkin banyak orang, kemudian banyak kondisi sudah mau cepat-cepat pulang. Masyarakatnya ada kerjaan lain juga. Ada kerjaan lain. Dimaklumi juga. Coba itu tadi saya sampaikan sama tim kami di lapangan puskesmas, tolonglah dikomunikasikan dengan baik. Tentu menggunakan pendekatan kearifan lokal kita. Betul. Ya, masyarakat kita ini masyarakat yang ramah, masyarakat yang mau diedukasi. Nah kalau ini yang terjadi lag, ya itu yang kadang-kadang menimbulkan sedikit masalah. Alhamdulillah, saya kira kemarin juga teman-teman media sudah lakukan klarifikasi dengan kami, dan saya kira bahkan kemarin kita datangkan lagi tim vaksinatornya ke sana. Dan alhamdulillah memang cakupan di desa tersebut cukup bagus. Iya, bahkan sempat diklaim sampai 90% ya, sudah hampir 100%. Iya, benar. Luar biasa. Ini tapi kalau melihat kondisi sekarang nih Pak Kabid, mungkin agak beda ya pada saat kemarin pencapaian untuk target 70%. Ya, ini setelah melewati 70% mungkin agak landai juga atau bagaimana? Mungkin normal tapi mungkin kurang sosialisasi ya Pak Kadis ya. Pak Kabid ya. Iya, jadi kondisi yang kelihatannya ya, sesuai pengamatan kami di lapangan, memang ada edukasi yang perlu intens. Jadi sempat kemarin di satu acara yang diinisiasi juga, ya disponsori oleh ya dari lembaga organisasi NGO ya. NGO. Jadi itu masyarakat memang ada persepsi yang berbeda bahwa ini vaksinasi berbeda dengan imunisasi. Jadi banyak miskomunikasi, banyak hal-hal yang perlu disampaikan ke masyarakat bahwa vaksinasi COVID ini adalah sesuatu yang biasa, yang memang tujuan pemerintah mengadakan ini adalah memenuhi kewajibannya, melindungi rakyatnya. Jadi, diberikan vaksinasi ini tujuannya membentuk kekebalan, sehingga ada perlindungan ketika kita terpapar dengan COVID. Ini yang masih perlu dimasifkan. Nah, terkait dengan untuk penyampaian informasi sampai ke masyarakat ya, kalau di wilayah perkotaan mungkin banyak akses informasi yang bisa didapatkan melalui internet, melalui mungkin pertemuan-pertemuan. Tapi kalau wilayah pelosok nih Pak Kabid ya, ini juga menjadi salah satu tugas dari aparat, misalnya Babin Kamtibmas ya. Ini Pak Bribka Nurdin mungkin juga bisa menjelaskan kondisi di lapangan, ketakutan masyarakat untuk vaksin. Seperti apa sih cara memberikan penyampaian atau sosialisasi ke masyarakat bahwa tidak perlu takut atau mungkin tidak perlu mempercayai hoaks-hoaks yang ada. Baik, terima kasih. Saya selaku Babin Kamtibmas sering turun ke masyarakat langsung menyampaikan tentang vaksin. Memang betul masyarakat yang di bawah itu banyak yang takut karena dia melihat di media mungkin hoas, berita hoas. Akhirnya saya turun memberikan penyampaian, menghimbau bahwa vaksin itu tidak berbahaya. Contohnya saya sudah divaksin, anak saya sudah divaksin. Memberikan contoh kepada masyarakat. Saya bilang anak saya sudah divaksin, keluarga saya sudah divaksin. Itu tidak berbahaya. Namun memang betul namanya vaksin, banyak masyarakat yang takut. Karena begini Pak, sering saya sampaikan sebenarnya begini. Vaksin sebenarnya itu sama dengan imunisasi zaman-zaman dulu. Cuma sekarang modern. Ada namanya vaksin, sekarang namanya, dulu kan imunisasi. Waktu zaman-zaman kita, waktu mungkin masih SD ya seperti itu saya bilang. Tidak ada untuk membuat penyakit, tidak. Justru bikin ketebalan tubuh begitu Pak. Ya, ini utamanya untuk lanjut usia. Ini mungkin untuk usia rentan ya. Lanjut usia ini agak susah mengakses tempat-tempat vaksinasi. Seperti apa sih sebenarnya usaha dari pihak Babin Kamtibmas sendiri untuk bagaimana supaya masyarakat yang lanjut usia ini bisa sampai ke tempat vaksinasi setelah mungkin dia dari tidak mau akhirnya mau, tapi terkendala lagi dengan lokasi.
Seperti ini Pak, saya selaku Babin Kamtibmas memang selaku pelayan di masyarakat. Kendala-kendala masyarakat, apa yang kendalanya saya turun melihat, misalnya orang tua lansia yang tidak bisa jalan, saya datang ke sana. Bagaimana caranya mungkin bisa dicarikan bagaimana caranya bisa divaksin, begitu Pak. Begitu. Bahkan ada yang sempat digendong ya Pak Bribka Nurdin. Betul sekali Pak. Itu ada salah satu warga yang tidak bisa kasihan turun di tempat vaksin, artinya kita gendong. Itu berkah adanya kerjasama semua di situ Pak. Kerjasama mulai dari desa, Babinsa, Babin Kamtibmas. Karena tanpa adanya kerjasama tentang vaksin ini mungkin tidak bisa Pak. Terima kasih. Baik, ini Pak Kabid, kalau melihat dari usaha Babin Kamtibmas juga yang menjadi salah satu garda terdepan ya untuk memberikan penjelasan ke masyarakat ini. Ya, baik pendengar setia Maros FM, sebentar kita masih akan kembali berbincang-bincang bersama dengan Kabid P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Maros, Bapak Hasan Rahim ya. Kemudian juga ada Bribka Nurdin, Babin Kamtibmas Desa Bontotalasa dan Desa Tanete, Kecamatan Simbang, terkait dengan percepatan vaksinasi hingga ke pelosok desa yang ada di Kabupaten Maros. Jangan kemana-mana, tetap di 102,3 Maros FM, dari Maros untuk Indonesia. Maros FM. Ya, masih di 102,3 Maros FM dari Maros untuk Indonesia. Pendengar setia Maros FM, kita masih berbincang-bincang ya di dialog siang ini dengan tema percepatan vaksinasi hingga ke pelosok desa atau pelosok perkampungan ya yang ada di Kabupaten Maros. Dan pendengar setia Maros FM, kita juga masih bersama tentunya dengan bintang tamu kita. Ada Bribka Nurdin, Babin Kamtibmas Desa Bontotalasa dan Desa Tanete, Kecamatan Simbang. Kemudian juga Kabid P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Maros, ada Pak Hasan Rahim ya. Saya tertarik nih tadi dengan penjelasan Pak Bribka Nurdin tadi ya. Itu apakah tidak pernah mendapatkan reaksi berlebihan dari masyarakat, misalnya pada saat mengajak ayo vaksin, vaksin itu tidak berbahaya, tapi ternyata ada masyarakat yang ngotot tidak mau vaksin nih Pak Nurdin. Bagaimana, pernah mendapatkan kondisi-kondisi yang mungkin menguji adrenalin mungkin di lapangan ya? Seperti apa kira-kira? Terima kasih. Sebenarnya yang seperti itu banyak sekali reaksi-reaksi masyarakat, ketakutan berlebihan. Bahkan banyak mengatakan vaksin polisi sama vaksin tentara dan vaksin pegawai beda. Iya. Ini luar biasa hoaxnya ya. Saya bilang tidak, semua vaksin sama. Akhirnya kita bujuk, dan bahkan banyak yang mau lari ke gunung Pak. Begitu. Banyak mau. Dan saya ke gunung biar saya tidak divaksin. Luar biasa. Jadi ini waktu itu banyak betul Pak masyarakat yang ini marah. Kalau misalnya tim vaksin datang, waduh dia lari. Bahkan dari tim vaksinator itu kadang takut. Makanya kita selaku Babin Kamtibmas selalu melekat ke dia bersama dengan Babinsa. Iya, Babinsa. Kan itu tadi mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Namanya masyarakat awan memang betul Pak, tidak tahu dia. Apalagi dia sering melihat berita-berita hoax. Tanpa ada yang memberikan penjelasan yang detail, betul dia takut. Maka daripada itu kita selaku pembina desa bersama Babinsa, perangkat-perangkat desa menyampaikan kepada masyarakat bahwa vaksin itu tidak berbahaya. Baik. Ini kemarin sempat juga beredar foto Pak Bribka Nurdin itu membopong ya atau menggendong seorang lansia. Itu bisa diceritakan, mungkin ada lansia lain yang mungkin jarak, ini kan di pegunungan ya tempatnya ya di Simbang sana. Itu jarak dari rumah warga ini ke tempat vaksin berapa sih jauhnya Pak? Terima kasih. Itu sebenarnya yang saya bopong kemarin itu jauh Pak. Sebenarnya pas habis rapat dulu di kecamatan ada seperti ini. Masyarakat atau petugas ini santu sebenarnya takut untuk memindahkan. Tapi kalau kita lihat kondisi lebih membahayakan kalau kita tidak pindahkan seorang tuna ini buta tinggal di bukit di bawah gunung. Membahayakan malah dari mobil
Dan dia sebenarnya juga memang takut juga divaksin. Iya. Akhirnya kita bujuk, akhirnya kita pindahkan ke tempat lebih aman. Itu sebenarnya cukup jauh. Itu waktu gencar-gencarnya tim vaksinasi ke lapangan ya. Kalau kondisi sekarang seperti apa nih Pak? Mungkin perkembangannya sudah beda sekarang Pak Bribka Nurdin. Alhamdulillah. Masyarakat sudah semakin mengetahui pentingnya vaksin. Sesuai perkembangan saya lihat utamanya di desa-desa, alhamdulillah sudah banyak masyarakat yang sudah mengerti apa itu vaksin. Bahkan sudah banyak mendorong anaknya untuk divaksin. Pertama ada vaksin memang takut, betul Pak, takut. Sekarang alhamdulillah sudah ada kemajuan karena mungkin sudah melihat apa tujuannya vaksin. Ya baik, Pak, kita beralih ke Pak Kabid P2P ya. Ini Pak Hasan Rahim, melihat dari ini kan sebenarnya hanya satu contoh ya, atau hanya satu Babin Kamtibmas yang berbagi cerita. Mungkin Babin Kamtibmas atau babinsa-babinsa lain yang ada di lapangan juga memiliki pengalaman yang sama. Mungkin bagaimana sih koordinasi dengan pihak Dinas Kesehatan dengan para aparat di lapangan ini untuk mengantisipasi hoak, mengajak masyarakat hingga bisa ikut vaksin dan lain-lain. Jadi memang di dalam upaya pencegahan pengendalian COVID-19 ini memang nggak bisa dilakukan oleh kesehatan aja. Jadi itu sudah dan ini sejalan dengan penanganan kebencanaan. Nah, ini kan termasuk bencana non alam ini. Iya, betul wabah. Nah, memang kita harus multisektor. Iya. Jadi selama ini memang di bawah tentu selaku Ketua Satgas tingkat kabupaten adalah Bapak Bupati, itu seluruh ya TNI, Polri, ya dalam hal ini Kapolres, ya Pak Dandim, beserta unsurnya ke bawah itu dilibatkan. Dan selama ini capaian-capaian kita tidak bisa pungkiri bahwa itu adalah berkat dukungan dan support dari teman-teman Babin Kamtibmas ya di tingkat di lapangan ya, kemudian teman-teman Babinsa yang begitu aktif ya melakukan edukasi, kemudian mengajak masyarakat kita untuk datang ke tempat-tempat ya pos-pos vaksinasi yang kita gelar. Ya, malah TNI, Polri memang juga ada satu tim vaksinasi yang dibentuk. Betul. Ya, jadi itu bentuk sinergitas kita ya untuk TNI Polri. Demikian juga dengan pemerintah kecamatan, kelurahan, desa, kepala desa, PKK, koordinasi pemuda, ya, semua kita libatkan dan itu intens. Iya. Ya, karena kita ya, tidak bisa jalan kalau ya jalan sendiri. Betul. Mesti kita disupport, ya koordinasi, kolaborasi seluruh unsur termasuk ya masyarakat pada tingkat paling bawah sekali ya di tingkat dusun RT ya RW ini harus aktif ya mendukung kita. Ini banyak juga informasi dari masyarakat, mungkin dari awalnya tidak mau vaksin sampai akhirnya berminat untuk vaksin karena melihat dari kondisi hoaks yang semakin bisa ditepis ya. Tapi kondisinya kadang masyarakat bingung mau kemana kalau misalnya mau vaksin. Nah, mungkin juga bisa disampaikan sama Pak Kabid ini seperti apa yang harus dilakukan oleh masyarakat kalau misalnya mau vaksin ini. Oh iya, baik, betul sekali. Jadi sejak awal itu memang kita agak sedikit kewalahan dengan tim vaksinator kita. Iya. Sekarang ini ya pasca 31 Desember sini ini sudah cukup terkendali dan memang sempat di per November, Desember itu memang kita datangkan tim dari provinsi, dibantu oleh tim vaksinator Satgas Provinsi, kemudian tim vaksinator dari Dinas Kesehatan Provinsi juga turun waktu itu kita libatkan untuk membantu kita. Ya, nah sekarang ini yang masyarakat saya kira tidak terlalu kesulitan untuk mendapatkan vaksinasi. Kenapa? Karena di 14 kecamatan itu ada 14 puskesmas kita. Per puskesmas itu sudah dibentuk 2 tim sehari. Jadi tiap hari itu ada 2 tim yang jalan. Cuma di satu kecamatan itu. Ya, di satu kecamatan itu. Yaitu mobile ya tentu menentukan misalnya hari ini di desa A ya gitu. Kemudian ada yang di desa B. Bahkan ada yang di puskesmasnya sendiri itu selalu tersedia untuk pelayanan vaksinasi COVID. Begitu. Jadi sebenarnya tiap kecamatan ini ada kegiatan vaksinasi, cuma mungkin tempatnya berpindah-pindah ya, mobile ya. Iya, benar sekali. Nah, sekarang ini kita
karena dikejar dengan target untuk sebanyak 44.000 sekian anak usia 6 sampai 11 tahun. Jadi ini konsentrasi teman-teman tim vaksinator kita ini di sekolah-sekolah sekarang ini. Tetapi itu tidak menutup pelayanan terhadap masyarakat umum. Dewasa. Ya, lansia, dewasa ya tapi tempatnya sekarang ini rata-rata kita main di sekolah. Ya untuk mengajar yang 6 sampai 11 tahun itu. Baik, ini kalau misalnya ada yang mau dari pelosok-pelosok Pak Babin Kamtibmas, mungkin bisa digendong juga ke sekolah-sekolah ya nanti ya, kalau misalnya. Iya, betul sekali. Atau mungkin ada tempat lain ya, mungkin melihat jadwal, misalnya tempat yang terdekat dari tempat masyarakat itu terus bisa disampaikan informasinya ya. Baik, ini kita sudah sebenarnya sekaligus sebentar lagi akan memasuki sesi terakhir ya di perjumpaan kita, tapi ada hal juga yang ingin kita tanyakan kepada Bapak Kabid P2P. Besok rencananya itu ada kegiatan ya, gebiar vaksinasi itu di lapangan Palantikang, dan kabarnya yang ikut vaksinasi besok di lapangan Palantikang ini dapat minyak goreng. Mungkin Pak Kabid bisa juga sedikit memberikan informasi untuk masyarakat ini. Jangan sampai mungkin membeludak atau jangan sampai ada yang pingsan lagi seperti operasi pasar kemarin. Iya benar. Jadi begini. Apa yang ditanya ini benar. Jadi giat vaksinasi yang akan digelar oleh kolaborasi organisasi profesi kesehatan. Kenapa ide ini sebenarnya muncul pasca HUT PPNI yang ke-48 kemarin. Kita bincang-bincang bareng, kebetulan Ibu ketua tim penggerak PKK Kabupaten Maros itu adalah sekaligus ketua Ikatan Apoteker Indonesia cabang Maros. Nah, kita Ibu Haja Ulfia Nur Yusuf. Jadi kita bincang diskusi, lahir ide, loh kok ini kita organisasi profesi di Kabupaten Maros ini banyak, ada 16. Betul. 16 ini kok rasa-rasanya kita perlu memperkuat, kita punya kolaborasi. Dan ini menjelang bulan Ramadan, maka lahirlah ide untuk melahirkan kolaborasi organisasi profesi kesehatan untuk Maros Herd Immunity dalam bentuk giat gebiar vaksinasi COVID-19 dengan karena ini lagi momen nih, ibu-ibu mau masuk Ramadan, mungkin kita coba bisa berikan sekaligus sedekah profesi, itunya di situ, sekaligus membantu pemerintah Kabupaten Maros mewujudkan herd immunity. Jadi sasaran yang datang, masyarakat yang datang yang belum vaksin sama sekali, kemudian yang datang karena sudah tiba waktunya untuk dosis 2, itu setelah divaksinasi, maka kita berikan istilahnya sedekah profesi namanya, dalam bentuk minyak goreng kemasan 1 liter. 1 liter. Ya, tapi banyak masyarakat ya mungkin karena sudah selesai vaksin, tapi karena mau minyak gorengnya rela disuntik lagi. Jangan sampai seperti itu ya Pak Kabid ya. Iya, saya kira ya masa sih gara-gara minyak goreng ya sampai rela disuntik berkali-kali. Masa sih cuma gara-gara minyak goreng. Saya kira 1 liter masyarakat kita rata-rata bisa mampu beli. Apalagi kalau katakanlah PNS ataupun orang yang kategori mampu, hanya gara-gara ini kita memantik aja sebenarnya, memantik yang sasaran utama kita memang yang kelompok-kelompok masyarakat memang yang butuh, dan dari sisi akses untuk membelinya juga agak sekarang ini masih sulit, harganya juga ya sedikit agak tinggi, sehingga ya mungkin dengan itu semakin memberi semangat untuk masyarakat kita. Memberi semangat. Tetapi tujuan utama sebenarnya adalah mengajak masyarakat untuk vaksinasi. Tentu kita berharap masyarakatnya jangan hanya karena nanti diberikan sesuatu baru mau vaksinasi. Iya, betul. Karena pemberian yang paling penting, yang paling berharga saya kira ya vaksinnya sendiri. Yang dari pemerintah itu yang akan memberikan kekebalan, daya tahan tubuh untuk melawan COVID-19 itu. Saya kira itu yang paling penting. Nah ini kalau Pak Bribka Nurdin, mungkin juga untuk mempercepat vaksinasi hingga ke pelosok, mungkin juga nantinya bisa muncul ide-ide seperti yang dilakukan oleh organisasi profesi di Kabupaten Maros ini, Pak.
mungkin juga membagikan apa ya, membagikan mungkin ada rencana ke sana ya mungkin. Pak Betul. Iya, ada rencana seperti. Tapi yang hebat juga sebenarnya dari Bapak Bribka Nurdin ini adalah di Kecamatan Simbang, di mana masyarakat sudah lama menantikan pos polisi, tapi ternyata pada saat Pak Bribka Nurdin ini menjadi Babin Kamtibmas, baru bisa diwujudkan cita-cita masyarakat ini untuk mendapatkan pos polisi, dan rumah Babin Kamtibmas juga akhirnya bisa digunakan untuk vaksinasi oleh masyarakat ya Pak. Mungkin bisa dicerita sedikit sebelum kita ke closing statement Pak Bribka. Baik. Saya selaku Babin Kamtibmas Desa Bonto Talasa dan Desa Tanete, alhamdulillah masyarakat khususnya Kecamatan Simbang sudah lama dia menginginkan kantor polisi. Alhamdulillah saya diwakafkan oleh masyarakat sebidang tanah hampir 2 hari Pak. Saya membangun rumah kantor Babin Kamtibmas itu dari pertama dana saya sendiri. Alhamdulillah pas jalan, alhamdulillah banyak masyarakat memang antusias untuk membantu saya. Alhamdulillah sudah berdiri, dan bahkan sudah dipakai untuk mengadakan vaksinasi di situ Pak. Sudah berapa kali sudah adakan, ya misalnya di kampung-kampung pelosok itu dia adakan, sudah panjang dipergunakan, sudah 5 kali diadakan di sana itu Pak, di rumah kantor Babin Kamtibmas. Dan bahkan apa yang dikatakan tadi Bapak, pernah juga saya membagikan salah satu sembako, satu sembako. Sudah pernah ya melakukan seperti ini juga. Bagaimana caranya bisa menarik untuk masyarakat untuk divaksin? Alhamdulillah. Luar biasa banyak sekali Pak kan. Iya, itu ya. Luar biasa ya Pak Babin Kamtibmas. Jadi harus inovasi ya, jalan juga di lapangan. Mungkin untuk closing statement, himbauan ke masyarakat, kita sudah di penghujung acara ini Pak Kabid. Mungkin ada yang mau disampaikan untuk masyarakat kita di Kabupaten Maros terkait dengan percepatan vaksinasi yang ada sekarang. Oh iya, baik. Saya selaku bidang kedua Dinas Kesehatan Kabupaten Maros, tentu dalam rangka mewujudkan Maros Herd Immunity, masyarakat Maros ini sehat ya, tercipta kekebalan komunitas. Saya mengajak kepada warga jangan takut untuk datang vaksinasi, sebab sesungguhnya vaksinasi itu adalah wujud tanggung jawab pemerintah. Betul. Kewajiban pemerintah untuk memenuhi hak-hak masyarakat, dalam hal ini hak masyarakat untuk terlindungi dari penyakit menular yang dalam hal ini COVID-19. Sehingga saya kira jangan takut, jangan ragu. Vaksinasi COVID-19 itu adalah upaya kita membangun kekebalan secara bersama, mewujudkan Maros yang sehat, masyarakat Maros yang lebih produktif, yang tentu kita berharap Maros lebih sejahtera ke depan. Amin. Ya baik, untuk Pak Bribka Nurdin selaku Babin Kamtibmas, mungkin juga ada yang mau disampaikan untuk masyarakat, khususnya untuk masyarakat di Desa Bonto Talasa dan Desa Tanete ini Pak Bribka, mungkin juga ada yang lagi mendengar di sana. Oh iya, terima kasih. Saya menghimbau kepada warga saya tentang vaksin. Jangan takut tentang vaksin, karena vaksin itu baik sekali, bukan cuma COVID saja, tapi seluruh penyakit untuk ketahanan tubuh. Bukan cuma COVID saja. Saya minta kepada warga saya, marilah kita vaksin sama-sama. Bagaimana caranya ini Kabupaten Maros bisa aman dari penyakit utamanya COVID-19. Baik, terima kasih banyak juga Pak Babin Kamtibmas sudah hadir di studio, Pak Kabid P2P juga. Terima kasih banyak sudah hadir di studio. Perbincangan di dialog siang ini berkat kerjasama juga dengan Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara ya, bersama dengan Dinas Kesehatan dan juga dengan Polres Maros tentunya yang selalu ikut mendukung kegiatan-kegiatan dari pemerintah Kabupaten Maros. Ya baik pendengar setia Maros FM, kita sudah di penghujung acara dialog siang dan mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan bisa bermanfaat. Nantinya untuk informasi lebih lengkap bisa dipantau juga di website kita di www.marosfm.com ya, untuk informasi-informasi seputar perkembangan yang terjadi di seputar Kabupaten Maros. Baik, sudah waktunya saya Adi harus pamit undur diri bersama dengan narasumber yang ada di studio saat ini. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di perjumpaan dialog siang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam akito pada salaman. Maros FM.